Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, masih diberikan nikmat kesehatan untuk kita tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan ketaatan-ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita masih berada di bulan yang Nabi SAW telah menyebutkan keutamaannya, yaitu bulan Syawal. Maka jangan lewatkan bulan Syawal ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berlalu begitu saja. Hingga ketika dia berlalu, barulah kita menyesal. Sebagaimana perkataan seorang alim, la ya'rifu qimata syai' illa faqadahu. Tidaklah diketahui nilai sesuatu kecuali dia telah berlalu. Maka jangan menjadi orang-orang yang penuh dengan penyesalan ketika dirinya tidak sempat untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan di bulan yang penuh dengan keutamaan. Ini bulan Syawal dan kita masih berada di dalamnya. Maka jangan biarkan ia berlalu, saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tanpa engkau melaksanakan sebuah sunnah yang apabila seorang itu melakukannya, maka Nabi SAW mengatakan dia sama seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, man sama Ramadan thumma atba'a sittan min Syawalin kana kasiyamad dahr. Barang siapa yang dia itu berpuasa Ramadan, kemudian dia mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan apa? Dengan puasa sunnah Syawal, kana kasiyamad dahr, maka dia akan mendapatkan pahala seperti, atau dia sama seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Subhanallah. Jangan lewatkan momen yang penuh dengan keutamaan ini berlalu, ikhwan. Betapa banyak seseorang itu ketika berlalu barulah menyesal. Ramadan berlalu, menyesal kenapa dulu tidak membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Ramadan berlalu, kenapa dulu tidak menyibukkan diri dengan menghafal Al-Quranul Karim. Ramadan berlalu, kenapa dulu ketika masih di bulan Ramadan bukannya sibuk beribadah, malah lebih sibuk dalam perdagangan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal lagi di bulan Syawal ini. Puasa Syawal lah selama kita masih berada di bulan Syawal. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membahas sebuah kitab, yaitu tafsir Juz Amma, yang banyak kita ambil dari karangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Dan kita masih pada pembahasan tentang sebuah pernikahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nikah merupakan satu ibadah yang agung. Nikah merupakan hajat setiap manusia. Manusia
bahkan binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan butuh yang namanya berpasang-pasangan. Tidak ada makhluk di muka bumi ini melainkan dirinya pasti membutuhkan yang namanya teman. Teman tempat dia bercerita, berbagi cerita. Teman yang akan memberikan dia nasihat ketika dia berada di puncak-puncak terendah ketika mendapati masalah. Teman yang akan memberikan ketenangan, kebahagiaan. Dan dialah teman hidup, yaitu pasangan hidup kita. Pasangan hidup yang mana dia akan bersama kita 24 jam. Yang mana dia bersama dengan kita dalam mendidik, membesarkan anak, bersama dengan kita dalam susah dan senang. Menikah adalah sunnah. Orang-orang yang menikah, maka ia seperti orang-orang yang menyempurnakan separuh agamanya. Dan orang-orang yang menikah, maka dia akan lebih mapan, lebih dewasa, dan dia pula akan mendapatkan ketenangan. Hidupnya akan lebih berkah. Maka tidak jarang ketika kita melihat orang yang telah menikah itu tampak kedewasaan bagi dirinya, berbeda dengan orang-orang yang belum menikah. Dan dirinya lebih terkendali, jiwanya lebih tenang, hidupnya lebih berkah. Maka para ulama mengatakan, orang-orang yang menikah, sungguh dia telah melakukan ibadah selama 24 jam. Orang yang telah menikah, sungguh dia telah melakukan ibadah selama 24 jam. Bagaimana tidak? Keseharian dia bertemu dengan istrinya, dia mendapatkan ketenangan bersama dengan pasangannya. Ketika ia dikaruniai anak, maka dia bersama dengan anaknya mentarbiyah, mendidiknya, mengajarkan dia ilmu. Banyak pahala yang ia dapatkan dengan menikah. Maka jika Allah SWT telah memudahkan bagi para syabab, bagi para pemuda dan pemudi untuk menikah, maka menikahlah. Menikahlah dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang dibenarkan oleh agama, agar engkau mendapatkan keberkahan. Setiap kita menginginkan keberkahan dan kebaikan. Setiap kita menginginkan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Setiap kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Maka kalau kita ingin mendapatkan itu semua, ikhwan, maka laksanakan apa yang Allah SWT perintahkan. Jauhi yang haram. Karena keberkahan tidak melekat pada sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bagi Anda yang ingin menikah, maka laluilah proses pernikahan tersebut dengan sesuatu yang penuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menjalaninya dengan proses sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang tidak kita ambil atau kita memulainya dengan sunnah, maka dikhawatirkan akan hilang keberkahan. Seperti seseorang yang akan menikah, namun dia tidak memulainya dengan cara-cara yang syar'i, bahkan dengan cara-cara yang haram, maka dikhawatirkan ia tidak akan mendapatkan sebuah keberkahan dalam pernikahan tersebut. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hampir setiap manusia, bahkan dilakukan oleh kaum muslim dan muslimah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya ketika mereka proses akan menikah, mereka lakukan suatu pendekatan-pendekatan yang bukan dari syariat din agama. Mereka melakukan proses ta'aruf bukan dengan cara-cara yang syar'i, tapi dengan cara-cara yang batil. Ambillah contoh yang banyak sekali dilakukan oleh kaum muda dan mudi.
kaum pemuda dan pemudi pacaran. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini bukan budaya Islam yang pertama. Ini merupakan budaya dari orang-orang non-muslim. Sebagai seorang muslim yang telah mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya tidak lain yaitu ikhlas ibadah kepada Allah dan patuh terhadap sunnah-sunnah dan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Adakah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpacaran dengan Ummul Mukminin? Tidak ada. Maka dari mana pemikiran? Dari mana perbuatan tersebut? Adakah sahabat pernah melakukannya? Tidak ada. Ini hanya datang dari budaya orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu. Ini hanya datang dari budaya-budaya orang-orang yang tidak mengenal agama, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Islam telah melarang perbuatan tersebut. Islam telah melarang perbuatan tersebut dan memberikan solusi kepada mereka, yaitu dengan cara ta'aruf, pendekatan yang benar, dengan menjadikan ada orang ketiga, bukan berdua-duaan, atau langsung bertanya kepada orang-orang yang dia merupakan calon walinya, seperti bapaknya, kakeknya, keluarganya. Ini yang dibenarkan dalam syariat. Bukan seperti perbuatan yang sekarang banyak dilakukan oleh kaum pemuda dan pemudi dengan berpacaran. Subhanallah. Seseorang yang melakukan tahapan ini, atau seorang yang melakukan perbuatan ini, dikhawatirkan akan hilang keberkahannya ketika dia telah menikah. Terjadi cekcok, terjadi terjadi perselisihan yang banyak, terjadi pertengkaran, ketidakcocokan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya pacaran, budaya pacaran, ada kebohongan di dalamnya. Karena setiap pasangan akan melakukan kamuflase, akan menutupi dirinya, yang hanya bercerita yang manis-manis saja, hanya mengangkat semua yang baik-baik tentang dirinya. Semuanya tidak lain agar pasangannya itu senang. Walaupun sebenarnya cerita-cerita yang diangkatnya, kisah-kisah tentang hidupnya, itu terkadang dibumbui dengan kebohongan. Dan memang inilah dunia pacaran, tablisul iblis, tipu daya iblis kepada anak Adam. Maka berhati-hati. Mereka sering curhat, saling berbagi di WhatsApp, cerita tentang masa depan, cerita tentang keinginan, cerita tentang kegemaran, hobi. Kalau ditanya, kamu hobinya apa? Saya hobinya baca buku. Padahal sebenarnya sebulan sekali kalau juga itu buku dibaca. Kamu ibadahnya paling senang ibadah apa? Sholat duha. Padahal sholat duha belum tentu sebulan sekali. Subhanallah. Betapa banyak kebohongan yang terjadi. Karena mereka saling mengangkat diri agar pasangannya tersebut menganggap dirinya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang layak. Begitu telah menikah, barulah terlihat, barulah tampak semuanya. Pacaran itu bukanlah cinta sejati. Pacaran tidak ada cinta sejati di dalamnya. Cinta sejati hanya ada ketika seseorang setelah melakukan ikatan pernikahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma ra'aitu mithla mutahabbaini mithla nikah." Saya tidak melihat ada sesuatu, ada cinta sejati melainkan sebuah cinta yang terikat dengan pernikahan. Maka laluilah pernikahan tersebut, saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan cara-cara yang syar'i agar engkau mendapatkan keberkahan. Orang yang melakukan sunnah Nabi, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waj'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya."
Subhanallah. Wajalani mubarakan. Dan dia menjadikan Nabi Isa orang-orang yang penuh dengan keberkahan dimanapun dia berada, dan memerintahkan ia untuk menegakkan salat dan zakat dimanapun mereka berada. Subhanallah. Inilah rumus dan tips bagi anda, saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang menginginkan hidup penuh dengan keberkahan. Ketika anda mendapatkan masalah, orang-orang yang berkah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan solusi dari masalah-masalah yang anda dapatkan. Inilah sebuah keberkahan. Maka jika anda ingin berkah, saudaraku, diselamatkan dari berbagai macam ujian, ditolong dari setiap masalah, maka jagalah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah perintah-perintah Allah berupa salat. Jagalah pandangan anda untuk tidak melihat yang haram. Jagalah pendengaran anda untuk tidak mendengar sesuatu yang haram, dan perbuatan-perbuatan yang haram yang lainnya. Anda akan berkah, saudaraku. Tidak perlu anda itu ngalap berkah di gunung-gunung. Tidak perlu anda itu ngalap berkah di gua-gua. Tidak perlu anda mengalap berkah di tempat-tempat keramat. Mendatangi tempat-tempat yang dikatakan seorang itu angker, agar anda mendapatkan keberkahan pada harta anda, pada pernikahan anda, agar anda mendapatkan keberkahan pada anak anda. Semuanya tidak perlu anda jauh-jauh. Tidak perlu anda menghabiskan uang berpergian ke tempat-tempat tersebut, mendatangi kuburan wali fulan yang dianggap penuh dengan keberkahan, minta-minta di sana di kuburan, minta-minta di kuburan-kuburan para wali. Tidak perlu, saudaraku. Anda ingin berkah, maka cukup anda laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi semua larangan-larangan Allah, laksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib maupun yang sunnah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan keberkahan kepada anda. Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitupun ketika anda akan memulai sebuah pernikahan, maka laluilah tahapan-tahapan yang sunnah, tahapan-tahapan yang dibenarkan oleh syariat, agar kelak nanti pernikahan engkau pernikahan yang penuh dengan keberkahan. Engkau memiliki anak yang saleh dan saleha. Engkau mendapatkan suami yang senantiasa sholat malam, sholat duha, senantiasa baca Al-Quran, yang tidak kasar, yang senantiasa lembut kepadamu, yang menyayangi engkau dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang ikhlas menerima engkau apa adanya. Maka mulailah pernikahan itu dengan cara-cara yang dibenarkan syariat, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Jangan melalui tahapan yang dilarang oleh agama kita. Pacaran bukan dunia Islam. Pacaran bukan dunia Islam, dia merupakan dunia orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal arti sebuah keimanan. Arti sebuah keimanan. Dan pacaran itu jika kita melihat, maka ada pelanggaran besar di dalamnya. Apa itu? Berdua-duaan perempuan dan laki-laki. Berdua-duaan perempuan dan laki-laki. Masya Allah. Ini dilarang dalam agama. Nabi SAW telah bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'ahadhu mahrim. Jangan sekali-sekali seorang laki-laki bersendiri dengan seorang wanita, kecuali si wanita itu bersama dengan mahramnya. Kecuali dengan mahramnya. Jangan berdua-duaan. Berdua-duaan saja dilarang. Bagaimana sudah gandeng-gandengan, pegang-pegangan, bonceng-boncengan. Masya Allah. Ngobrol-ngobrol berdua-duaan. Subhanallah. Saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah SWT,
Hati-hati dengan tablisul iblis. Hati-hati. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya ini bisa selamat dari fitnatun nisa. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya ini selamat dari fitnatus syahwa. Mau ustadz ke Anda, mau Anda lulusan Madinah ke Anda, mau Anda lulusan Yaman, mau Anda bukan lulusan apapun, tidak ada yang bisa menjamin diri untuk selamat dari fitnatus syahwat tersebut. Maka Islam menutup itu semuanya. Tuftahu abwaab syarr, syiddatuz dzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Masya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, la taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Zina saja untuk mendekatinya dilarang. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sampai melakukannya. Sampai melakukannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai muncul di benak engkau, saya bisa Ustaz. Subhanallah. Saya sudah ngaji lama. Apalagi saya seorang Ustaz. Subhanallah. Hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah. Syaitan itu sangat pintar dalam menjerumuskan manusia tertipu. Menjerumuskan manusia itu masuk pada perangkap-perangkapnya. Ketika syaitan sudah tidak bisa lagi menipu seorang penuntut ilmu din, ilmu agama, untuk mempersekutukan dia beribadah kepadanya, maka dia akan masuk pada satu pintu yang lainnya. Apa itu? Syahwat. Dan kita semua ada. Dan kita terus berjuang untuk melawannya. Ini pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Terkadang dia kuat syaitan dalam menggoda. Terkadang dia lemah. Ketika seorang itu banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, maka disitulah puncak-puncak keimanannya menjadi kuat. Namun ketika dia lalai, maka disitulah. Dan ketika hatinya lagi lalai, kemudian ada godaan-godaan dari syaitan, dari jenis manusia. Betapa banyak seorang itu yang jatuh di dalam perangkap-perangkap iblis tersebut. Maka jangan pernah engkau mengatakan saya mampu Ustaz untuk melakukan, untuk membendung itu semuanya. Ya, saya mampu untuk melawan itu semua. La tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau bersihkan jiwa-jiwa engkau, jangan engkau merasa sok hebat, jangan engkau merasa ini sok pintar, jangan engkau sok alim, sok orang paling beriman. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia yang paling tahu siapa orang-orang yang paling bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, hati-hatilah akan tablisul iblis, perangkap-perangkap iblis yang mungkin dia sudah tidak bisa lagi diibadahi, tapi dia akan terus menyusup ke hati engkau untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan syahwat, kecintaan-kecintaan yang telah Allah SWT berikan ke hati kita, dia palingkan pada perkara-perkara yang haram. Setiap manusia telah Allah SWT fitrahkan cinta emas, cinta permata, cinta wanita, dan cinta anak. Zuina linnas hubbus syahwatu minan nisa. Telah dihiasi di hati manusia ini untuk suka dengan yang namanya wanita. Maka apa yang Allah SWT telah berikan ini, inilah yang dimanfaatkan oleh iblis. Jika engkau tidak bisa menyaringnya, jika engkau tidak bisa membendungnya dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka masuklah engkau terperdaya oleh bujuk rayu iblis. Maka berhati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Ini peringatan buat saya dan kita semuanya. Hati-hatilah terhadap perangkap-perangkap iblis yang senjatanya adalah harta, tahta, dan wanita. Hati-hati. Ini senjata terbesar dari iblis. Harta, tahta, dan wanita. Maka berhati-hati.
Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, itu pelanggaran-pelanggaran di antara sekian banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menjelang pernikahan atau setelah atau di dalam proses sebuah pernikahan. Menjelang pernikahan atau proses di dalam pernikahan tersebut. Apalagi pelanggaran yang banyak dilakukan. Dan ini menjadi tradisi di negeri kita. Apa itu? Tukar menukar cincin. Hati-hati saudaraku. Tukar menukar cincin. Tukar menukar cincin bukan dari syariat kita. Dia merupakan budaya. Budaya yang masuk ke negeri kita. Diadopsi. Yang banyak kaum muslimin menyangka itu bagian dari syariat. Banyak kaum muslimin menyangka ini adalah perkara yang diboleh-bolehkan saja. Perlu untuk kita peringati hal ini. Untuk kita sadarkan. Agar sekiranya generasi-generasi yang ada di bawah kita itu sadar. Ataupun mereka yang telah jatuh di dalamnya dan meyakininya juga sadar. Bahwa ini bukanlah perbuatan-perbuatan atau perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Tukar menukar cincin. Apalagi yang ditukar adalah cincin emas, subhanallah. Ada dua kekeliruan yang ada di dalamnya. Yang pertama, perbuatan itu sendiri bukan dari kebiasaan Islam. Dan Islam telah melarang man tasyabihan fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Dilarang. Kedua, emas itu sendiri. Di mana emas telah dilarang di dalam Islam bagi laki-laki, ingat. Bagi laki-laki emas dilarang dipakai, digunakan. Kalau kita, emas itu menjadi sebuah budaya yang dibangga-banggakan. Oh, Masya Allah. Akik berlapis emas. Emas murni, dilapis akik. Rantainya pun Masya Allah, besar. Ya. Mungkin berlebih-lebihan jika Anda mengatakan mirip rantai kapal. Subhanallah, gede kok. Emasnya. Yang ada di tangan. Bahkan laki-laki juga menggunakannya. Bahkan ada yang sampai memasang di telinganya. Subhanallah. Emas telah ada nasnya. Diharamkan di dalam syariat. Dari Abu Musa al-Ash'ar, Rasulullah SAW mengatakan, uhilla dhahab wal haril li inathi ummati wa hurima ala dhukuriha. Emas dan sutra dihalalkan untuk wanita dari umatku dan diharamkan atas laki-laki. Laki-laki haram baginya untuk memakai emas. Tidak boleh. Laki-laki haram baginya untuk memakai emas. Haram bagi dirinya. Namun hal tersebut dibolehkan bagi seorang perempuan. Dan apa yang dilarang oleh syariat ini memiliki hikmah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan ternyata sebuah penelitian mengatakan bahwa emas yang dipakai oleh laki-laki itu akan mempengaruhi kejantanan dia. Karena kandungan-kandungan yang ada di dalam emas tersebut akan mengalir di dalam darahnya dan akan mempengaruhi kesehatan dia. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu alhamdulillah dikodratkan mereka
haid. Mereka dikodratkan untuk haid. Hingga siklus tersebut membuat apa yang masuk dari kotoran-kotoran yang mengalir di dalam tubuhnya ikut keluar. Dan subhanallah, ini merupakan nikmat bagi seorang wanita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang telah Allah Azza wa Jal larang pasti memiliki hikmah. Maka bagi Anda seorang pria sejati, maka jauhilah emas tersebut. Jauhi emas tersebut. Emas hanyalah perhiasan bagi wanita. Emas hanyalah perhiasan bagi wanita. Maka jangan Anda gunakan. Biarkan emas itu melekat pada istri Anda. Biarkan emas itu digunakan oleh istri Anda saja. Jangan Anda yang menggunakannya. Apa boleh dengan yang lain, Ustaz? Seperti perak. Kalau perak boleh, kata para ulama. Atau dari besi, silakan. Itu dibolehkan. Namun jauhi selain dari emas. Apakah namanya emas putih, emas kuning, ya, selama dia adalah emas, maka tidak boleh. Maka tidak boleh seorang itu untuk menggunakannya. Untuk menggunakannya. Karena ini dilarang di dalam syariat kita. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang merupakan pelanggaran-pelanggaran juga dalam proses sebuah pernikahan, yang merupakan juga pelanggaran di dalam proses sebuah pernikahan, yaitu menuntut mahar yang tinggi. Ya, menuntut mahar yang tinggi. Mahar yang tinggi itu mempengaruhi ikhwan wal akhwatu fillah. Apa yang mempengaruhi? Ada dampak buruk ketika budaya mahar yang tinggi ini terus dilestarikan. Pengaruhnya akan memudaratkan bagi kaum muda dan mudi. Betapa banyak seseorang itu yang menjadi bujang lapuk, menjadi perawan tua, gara-gara mahar yang terlewat tinggi. Hingga para pemuda yang tadinya sudah mau meminang seorang wanita yang telah dilihat bagus agamanya, bagus akhlaknya, baik dalam beribadah, sesuai dengan sunnah, menjadi atau memundurkan diri karena tuntutan mahar yang terlalu mahal. Ini seharusnya disadari oleh para orang tua untuk tidak berlebih-lebihan dalam mahar, menentukan mahar. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad pernah mengatakan, salah satu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, saudara yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan seperti ini. Al-Imam Ibnu Qayyim tentang mahar. Al-maghalatu fil mahar makruhatun. Berlebihan dalam mahar hukumnya makruh, dibenci. Fin nikah. Wa anna min qillati barakatihi wa isri. Dan berlebih-lebihan dalam mahar akan mensedikitkan keberkahan dan menyulitkan pernikahan. Kan banyak sekali seorang pemuda terkadang ngobrol dengan anak, "Aduh Ustaz, mahal sekali maharnya." Masya Allah. Ya mau dia apa? Anak juga nggak bisa. Kalau mungkin anak ini Bill Gates,
atau mungkin ana ini orang kaya, mungkin sudah banyak para pemuda-pemuda yang akan ana nikahkan. Tapi qadarullah ma syafa'al. Ya. Jangankan mau nikahkan, ya, nafkah sama istri saja terkadang kurang. Aduh, jadi curhat ini, ya. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jauhi. Ya, jauhi mahar yang berlebih-lebihan, karena itu akan mempersulit sebuah pernikahan dan akan menghalangi tujuan dari sebuah pernikahan, apa itu? Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bagaimana pula akan mencapai sebuah negeri baldatun thayyibah, negeri yang baik dan penuh dengan keberkahan. Ya, kalau wanita-wanita solehnya terlalu mahal, hingga hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya yang fajir, yang fasik, yang hartanya mungkin banyak, tetapi akhlaknya buruk. Dan banyak sekali pilihan dari orang tua seperti itu. Ketika orangnya soleh, baik, bagus sudah agamanya, banyak ibadah kepada Allah SWT, baik akhlaknya, takut dia sama Allah SWT, tutur kata yang sopan, perilaku yang sopan, yang baik, penuh dengan akhlakul karimah, datang ingin menikah, maka orang tua pertama kali menilai bukan melihat dari akhlaknya, bukan dilihat dari agamanya. Apa dulu? Harta dulu. Lihat datang dengan keluarganya naik apa itu? Oh, kalau naik mobil Masya Allah. Kalau naik motor ya, kalau naik motor langsung tanda tanya. Ya. Antara menolak dan dilanjutkan apa tidak. Maka saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini merupakan hal yang perlu untuk diketahui oleh orang tua. Jangan mahal-mahal lah dalam memberikan mahar. Kalau ada seseorang yang telah datang, mas kawin jangan terlampau mahal kepada anak-anak engkau. Yang murah-murah, yang biasa-biasa saja. Ya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, tidak lebih dari 12 uqiyah saja. Ya. 12 uqiyah saja ketika memberikan mahar kepada seseorang. Ya, tidak banyak. Bahkan sahabat pernah mengatakan, ya, sahabat itu pernah mengatakan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa dia pernah berkata kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, berapakah mas kawin? Ya, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluarkan. Mas kawin yang dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa? Hanya 12 uqiyah saja. Ya, 12 uqiyah saja. Ya. Atau sekitar 12 uqiyah, 12 dirham. Sekitaran itu, walaupun para ulama khilaf dalam masalah ini.
Dan kita tentu pernah mendengar kisah ada seseorang yang seorang wanita yang menawari dirinya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menundukkan pandangannya, menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak wanita tersebut. Kemudian datang seseorang itu yang ingin, ada seseorang yang menawarkan, seorang laki-laki yang mengatakan biarkan diriku yang menikah dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, ya, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah nikahkan aku dengan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, berikan ia baju untuknya. Maka laki-laki itu mengatakan, aku tidak punya baju ya Rasulullah. Ya. Dan mulai diberikan sesuatu walaupun cincin dari besi. Ya, laki-laki itu pun kembali mengatakan dia tidak punya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hafal Al-Qur'an? Laki-laki itu menjawab, surat ini dan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah menikahkan dengan wanita tersebut dengan Al-Qur'an yang ada pada dirimu. Subhanallah. Ternyata hafal Al-Qur'an bisa jadi modal untuk menikah. Ya. Inilah standar terendah. Ya. Dengan modal Al-Qur'an saja sudah sah, sudah bisa menikah seseorang. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang penuh dengan kemuliaan. Zaman yang penuh dengan keberkahan sebaik-baiknya ummah. Adapun sekarang kita melihat kita berada pada zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian. Dan kita pada generasi-generasi yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, pertebaran berbagai macam penyakit, penyakit syahwat dan penyakit pengkaburan terhadap agama din, hingga berbagai macam perkara-perkara baru muncul di zaman sekarang yang tidak muncul di zaman para sahabat. Inilah seburuk-buruknya waktu, ya, seburuk-buruknya masa, ya, di mana kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah tersebut. Belum lagi aturan-aturan dari adat yang berlebihan, bahkan menyelisih syariat, larangan agama din. Yang mahar terlalu berlebihan. Ya, kadang sampai 100 juta, sampai kadang 200 juta, subhanallah. Dengan acara yang megah, yang mewah, ada musiknya, bercampur baur perempuan dan laki-laki, subhanallah. Ya, tanbih. Ya, ini peringatan buat kita semua, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sederhana saja. Ya. Sederhana saja. Sederhana saja dalam pernikahan. Bukankah akan lebih baik jika uang yang banyak tersebut bukan dipakai untuk berpoya-poya menghabiskan dengan berpesta, mengundang keluarga yang jauh, yang dekat, ataupun orang-orang, atau membuat acara yang besar yang hanya akan memberatkan si laki-laki. Akan lebih baik jika pernikahan itu sederhana, kemudian uangnya tersebut diberikan kepada si wanita untuk dia pegang, atau uangnya tersebut dipakai untuk calon laki-laki, untuk modal usaha, untuk dia beli rumah, untuk modal dia dalam hidup. Itu lebih baik. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cobalah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, agar kita hidup menjadi lebih berkah lagi. Baiklah saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu dalam permasalahan mahar. Ya, ini dalam permasalahan mahar yang harus kita perhatikan. Semoga bermanfaat saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya ana minta maaf. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan dimanapun kita berada, dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, dan menjadikan anak kita dan istri kita termasuk dari orang-orang yang salihat. Taib, nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.